Saudara, 39 korban masih dalam pencarian atas tragedi tenggelamnya 16 kapal nelayan di perairan Kalimantan Barat. Sementara korban meninggal hingga Sabtu siang berjumlah 14 orang. Bantuan terus berdatangan untuk pencarian korban. Kemarin ada penambahan 2 kapal Basarnas dari Pangkal Pinang dan Banjarmasin. Tim SAR juga menemukan 3 korban meninggal di sekitar wilayah Kawai dan Pulau Lumukutan. Tragedi tenggelamnya belasan kapal nelayan ini terjadi saat kapal diterjang angin kencang dan gelombang tinggi mencapai 4 meter. Pencarian juga dilakukan di wilayah Sambas yang sebelumnya menemukan 2 korban meninggal dan 1 orang selamat. 2 korban meninggal adalah ABK KM Bersama 4. Sementara itu, korban selamat merupakan ABK KM Teman Jaya. Tim SAR di Sambas terus mencari 2 korban yang berasal dari KM Teman Jaya. Sebelumnya, pencarian korban turut melibatkan TNI Angkatan Laut yang mengerahkan KRI Usman Harun dan KRI Kerambit. Tim SAR memiliki waktu hingga 3 hari ke depan untuk mencari puluhan korban hilang. Gubernur Kalimantan Barat memerintahkan area pencarian diperluas karena diyakini masih ada korban yang selamat. Pencarian dilakukan sekitar 100 mil dari lokasi tenggelamnya belasan kapal. Nah, saya berharap masih ada yang selamat. Kalau kita lihat tadi itu, perkiraan saya masih ada yang selamat. Mungkin radius pencarian harus diperluas, ya, karena masih 4 hari lagi ya. Kalau hari ini hari ketiga, hari keempat nanti 3 hari lagi harus lebih diperluas. Saya soalnya tahu, tergantung arusnya, tergantung ini juga. Kemudian hari keempat biasanya kalau yang meninggal sudah. Pagi ini kita pantau bagaimana pencarian korban tragedi tenggelamnya 16 kapal nelayan di perairan Kalimantan Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Samsul Hardi. Selamat pagi Samsul, jam berapa nanti rencananya pencarian akan kembali dilanjutkan dan sudah berapa korban yang ditemukan hingga pagi hari ini? Baik, Glensi dan juga saudara, dapat kami informasikan untuk pencarian di hari ini, di mana tim Basarnas sudah bersiap-siap untuk menuju ke titik-titik yang telah ditentukan dan disebar di beberapa wilayah di Kalimantan Barat, di mana pada pukul 7 nanti tim Basarnas kembali akan melakukan pencarian beberapa korban kapal tenggelam di perairan Kalimantan Barat. Dan update pagi ini ada 1 kapal lagi yang ditemukan, yang hilang maksud saya, menjadi daftar yang dicatat oleh Basarnas. Setelah sebelumnya tercatat ada 16 kapal yang hilang di perairan Kalimantan Barat, dengan tambahan 1 kapal ini artinya ada 17 kapal yang hilang di perairan Kalimantan Barat. Kapal tersebut yakni KM SCCK, di mana membawa 3 ABK tercatat. Dan dengan tambahan ini artinya di daftar pencarian korban hilang menjadi 42. Satunya itu ada penambahan dari kapal lain, di mana yang sebelumnya tercatat manifest di dalam kapal itu ada 9 orang. Namun ada tambahan 1 orang ternyata terdaftar di kapal tersebut menjadi 10. Nah, sehingga daftar pencarian yang sebelumnya hanya 38 yang kemarin sore diinformasikan, dan hari ini menjadi 42 orang korban hilang yang akan dicari kembali. Gensi. Iya, jadi hingga saat ini update-nya bertambah 1 kapal yang hilang. Tadinya 16 jadi 17, di mana terdapat 3 ABK, jadi total yang hilang adalah 42 orang. Sebenarnya apa juga yang menjadi kendala tim SAR dalam mencari korban kapal yang tenggelam ini, Hardi? Baik, Gensi. Untuk kendala sendiri adalah di mana selain dari luasnya wilayah perairan Kalimantan Barat, dan juga minimnya armada yang ada di Kalimantan Barat, sehingga diperbantukan dengan 2 kapal dari TNI AU, TNI Angkatan Laut maksud saya. Kemudian juga dibantu dengan rescue dari Basarnas, Pangkal Pinang dan juga Banjarmasin, sehingga ada 4 kapal yang membantu pencarian di wilayah Kalimantan Barat yang cukup luas ini, di mana dengan tambahan 17 kapal tadi membuat
ruas area semakin diperluas untuk karena diketahui kapal ini terakhir dilihat di Kabupaten Bengkayang. Artinya ada 4 kabupaten yang menjadi pemantauan, di mana Kabupaten Kubur Raya ada kapal yang juga hilang, kemudian juga di Kabupaten Sambas, kemudian di Kabupaten Mempawah di Muara Jungkat, dan ini ada tambahan di Kabupaten Bengkayang. Selain itu juga berubah-ubahnya data ini karena beberapa manifest yang tadinya tercatat ikut ternyata tidak ikut di kapal tersebut menjadi kendala juga, karena sehingga Basarnas harus mengupdate data tersebut agar benar-benar valid berapa orang yang harus dicari, berapa orang yang hilang. Karena perubahan-perubahan data tersebutlah yang menjadi kesulitan juga, kendala dari Basarnas untuk menentukan seberapa banyak korban yang harus dicari dan yang meninggal akibat kapal tenggelam tersebut. Ya, hingga saat ini memang berubah-ubahnya data menjadi salah satu kendala dari tim SAR untuk mencari para korban. Namun diharapkan hari ini ada kabar baik dari 4 titik yang menjadi titik pencarian ini, diharapkan juga ditemukan kembali korban-korban ataupun para ABK dari kapal yang tenggelam ini. Terima kasih Samsul Hardi langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat.